Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Nasu desu. Baik, video kali ini kita akan memasuki hari ke-20 ya, di bab ke-12 masih dengan buku Minano Nihongo. Sebelumnya terakhir bab ke-11 kemarin kita sudah mempelajari tentang berbagai macam kata bantu bilangan ya untuk menghitung benda, menghitung orang, menghitung waktu dan sebagainya. Nah, di bab kali ini kita akan mempelajari tentang kata sifat dan perubahannya. Sebelumnya kita pernah belajar kata sifat tapi hanya positif dan negatif saja. Kali ini lampau dan non lampaunya. Kemudian juga untuk membandingkan sesuatu, misalnya antara si A dan si B, kamu lebih suka yang mana ya, dan juga cara bilang paling, kamu paling suka yang mana ya, ini berhubungan dengan pola kalimat. Jadi nanti akan ada pola kalimat tertentu untuk membandingkan sesuatu dan juga untuk bilang paling gitu ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja kalimat yang pertama. Kino wa ame deshita. Kino artinya kemarin, ame hujan. Nah, di sini ada deshita. Deshita itu merupakan bentuk lampau dari des. Ya, sebelumnya kita tidak menggunakan bentuk lampau dari des. Ya, mulai bab ke-12 ini, kalau misalnya hujan itu terjadinya kemarin, ya otomatis kan dia lampau. Harus dilampauin juga. Nah, untuk melampaukan kata benda, ini desnya diubah menjadi deshita ya, karena hujannya kan tidak bisa berubah. Tidak bisa seperti kata tabemas. Ya, kalau tabemas kan makan, makannya lampau, tabemashita. Ya, bisa diubah kata kerja gitu ya. Kalau kata benda tidak bisa dirubah. Ame di sini kata benda, maka yang dirubah adalah desnya. Kino wa ame deshita, kemarin hujan. Nah, bentuk lampau dari kata benda dan juga kata sifat na itu sebenarnya sama ya. Yang pertama contoh kalau menggunakan ame, kata benda, ame des ini kan positif ya. Kalau dia lampau menjadi ame deshita. Kemudian kalau negatif, ame ja arimasen. Nah, negatif lampaunya ame ja arimasen deshita. Ini contoh untuk kata benda. Berikutnya kalau kata sifatnya sebenarnya perlakuannya sama. Misalnya shizuka, artinya tenang ya. Shizuka des untuk bentuk positifnya. Kalau lampau, shizuka deshita. Berikutnya kalau negatif, shizuka ja arimasen. Negatif lampau, shizuka ja arimasen deshita. Ya, jadi bisa dilihat di sini kata benda dan kata sifat na itu sebenarnya sama perlakuannya ya, karena dia ini sama-sama tidak bisa berubah bentuk kosakatanya. Jadi ame ya tetap akan ame, mau lampau, mau negatif, mau positif akan tetap. Jadi shizuka pun sama, mau digimanain tetap aja shizukanya ini nggak bisa berubah. Yang berubah adalah belakangnya. Des, deshita, ja arimasen deshita. Di bagian situnya yang harus kita sesuaikan ya, polanya apakah lampau atau tidak. Oh ya, untuk ja di sini bisa diganti dengan dewa ya, karena ja dengan dewa kan sama. Shizuka ja arimasen, shizuka dewa arimasen juga sama saja ya. Dewa lebih formal biasanya, lebih kaku kesannya. Baik, kalau kata benda, kata sifat na ini saya rasa mudah. Berikutnya yang agak sedikit rumit adalah kata sifat i. Contohnya di kalimat yang kedua, kino wa samukatta desu. Oke, samukatta ini bentuk lampau dari samui. Ya, sebelumnya kita pernah belajar samui itu artinya dingin, samukatta ini artinya dingin tapi lampau gitu ya. Kemarin dingin. Jadi kalau mau bilang kemarin dingin tidak bisa kino wa samui saja, harus diubah ke bentuk lampau. Bentuk lampau dari kata sifat i itu seperti apa? Pertama, akhiran i-nya diubah jadi kata ya, makanya jadi samukata gitu ya. Kalau takai menjadi takakata, yasui yasukata ya. Ini kalau positif. Sedangkan kalau negatif, negatifnya sebelumnya kita pernah belajar, samui itu negatifnya adalah samukunai, tidak dingin artinya. Nah, kalau tidak dinginnya ini lampau, itu sama sebenarnya ya, i-nya, i dari kunai itu diubah jadi kata. Yang tadinya samukunai menjadi samukunakata. Tidak dingin dan itu lampau gitu ya kejadiannya. Kino wa samukunakata, misalnya kalau kemarin tidak dingin. Ya, jadi ini yang agak rumit, agak butuh hafalan. Perubahannya dari samui menjadi samukata, samukunai menjadi samukunakata. Berikutnya. Nah, kalimat yang ketiga ini adalah perbandingan. Misalnya Hokkaido wa Kyushu yori oki desu. Ini penggunaan yori yang harus kita kuasai di sini. Yori itu artinya kayak daripada gitu ya. Untuk bandingin dalam bahasa Indonesia kan kita biasa pakai daripada gitu ya. Saya lebih suka ini daripada ini. Nah, ini kalimatnya Hokkaido wa Kyushu yori oki desu. Itu artinya Hokkaido daripada Kyushu lebih besar. Ya, itu kalau diartikan satu persatu gitu ya. Tapi secara keseluruhan artinya adalah Hokkaido itu lebih besar dari Kyushu.
setelah subjek, setelah topik, lari ke belakang dulu ya. Hokkaido itu besar atau lebih besar daripada Kyushu. Ini untuk membandingkan dua hal pakai yori. Nah, nanti teman-teman tinggal latihan aja. Misalnya Jakarta itu lebih panas daripada Bandung. Ya, Jakarta wa Bandung yori atsui desu. Oke, ini penggunaan yori. Berikutnya yang keempat. Watashi wa ichinen de natsu ga ichiban suki desu. Oke, ini untuk bilang paling. Dalam bahasa Jepang itu ichiban. Ichiban artinya memang nomor satu, tapi di sini maksudnya paling. Ya. Paling itu kan memang nomor satu ya. Ichinen de natsu ga ichiban suki desu. Ichinen de dalam 1 tahun artinya. Partikel D di sini dia digunakan bersama dengan ichiban. Jadi nanti kalau ada ichiban itu pasti ada partikel D-nya. Dia untuk menunjukkan batasan atau ruang lingkupnya. Itu yang dibahas tentang apa? Kalau di sini yang dibahas tentang musim dalam 1 tahun. Ya, ichinen de. Dalam 1 tahun itu saya paling suka musim panas. Ya, contohnya seperti itu gitu ya. Ichinen de natsu ga ichiban suki desu. Nanti bisa juga misalnya kita mau bilang masakan Jepang yang paling saya suka adalah tempura misalnya gitu ya. Nah, masakan Jepang ini kan batasannya, ruang lingkupnya yang dibahas tentang masakan Jepang. Itu nanti kalimatnya jadi Nihon Ryori de, ya D-nya itu di Nihon Ryori-nya. Nihon Ryori de tempura ga ichiban suki desu. Atau contoh lagi misalnya di Indonesia, Bali adalah tempat yang paling terkenal. Jadi ruang lingkupnya adalah Indonesia. Indonesia de Bari ga ichiban yume desu. Ya, jadi seperti itu cara penggunaan si partikel D ini untuk ruang lingkup atau batasannya di mana gitu ya, yang dibahas tentang apa. Oke, jadi seperti itu untuk 4 pola kalimat yang kita pelajari di bab ke-12 ini. Berikutnya supaya lebih jelas kita harus lihat di reibungnya, di contoh kalimatnya ya. Kita mulai yang pertama. Kyoto wa shizuka deshita ka? Iie, shizuka ja arimasen deshita. Baik, shizuka artinya tenang ya, sepi. Ya, shizuka deshita ka ini bentuk lampau. Apakah Kyoto tenang, sepi? Iie shizuka ja arimasen deshita. Ini negatif jawabannya. Tidak sepi. Ya, berarti di sana rame gitu ya. Shizuka ja arimasen deshita. Kalau mau bertanya pakai do desu ka juga bisa. Tinggal dilampauin saja. Kyoto wa do deshita ka? Ya, karena dia baru pulang dari Kyoto, kita nanyanya harus lampau ya. Do deshita ka? Nigiyaka deshita misalnya. Rame banget di sana. Ya, jadi seperti itu, ini contoh kata sifat na yang digunakan dalam bentuk lampau. Berikutnya, yang kedua. Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Hai, tanoshikatta desu. Tenki wa yokatta desu ka? Iie, amari yoku nakatta desu. Baik, ryoko itu artinya traveling, kemudian tanoshi itu artinya menyenangkan. Nah, tanoshikatta berarti lampau ya. Misalnya dia baru pulang dari traveling, baru pulang dari jalan-jalan, kita tanya, gimana jalan-jalan yang kemarin, menyenangkan nggak? Tanoshikatta desu ka? Harus bentuk lampau karena sudah terjadi. Hai, tanoshikatta desu. Iya, menyenangkan. Terus ditanya lagi, tenki wa yokatta desu ka? Tenki cuaca. Yokatta, ini dari kata i atau yoi ya, yang artinya bagus. Yokatta ini berarti bagus untuk lampau. Ini dari i sebenarnya ya. Kalau i itu hanya digunakan dalam bentuk positif saja, i saja. Kalau negatif kan yokunai. Kalau lampau, yokatta. Ya, pakai yang yo. Tolong diingat, yokatta bukan ikata tapi yokatta. Tenki wa yokatta desu ka? Apakah cuacanya bagus? Iie amari yoku nakatta desu. Ya, ini kalau negatif. Amari kan tidak begitu. Yoku nakatta desu. Jadi tidak begitu bagus cuacanya. Bisa mendung, bisa hujan gitu ya. Amari yoku nakatta desu. Baik, selanjutnya kalimat yang ketiga. Kino no party wa dou deshita ka? Totemo nigiyaka deshita. Iroiro na hito ni aimashita. Baik, kino artinya kemarin ya, party itu pesta. Dou deshita ka? Ya, ini yang tadi saya bilang bagaimana ya, dalam bentuk lampau. Pesta kemarin gimana? Kino no party wa dou deshita ka? Jadi jangan bilang dou desu ka. Kalau dou desu ka itu dia tidak lampau ya. Harus dilampauin karena pestanya udah selesai. Totemo nigiyaka deshita. Sangat ramai. Nigiyaka ini lawannya dari shizuka tadi ya. Nigiyaka artinya ramai. Iroiro na hito ni aimashita. Iroiro artinya berbagai macam. Iroiro na hito berbagai macam orang gitu ya. Iroiro kata sifat na. Jadi harus ada anaknya. Iroiro na hito ni aimashita. Saya bertemu dengan berbagai macam orang. Partikel untuk bertemu adalah ni, jangan lupa ya. Selanjutnya, kalimat yang keempat.
New York wa Osaka yori samui desu ka? Zutto samui desu. Baik, New York itu New York, Osaka ya Osaka, samui dingin ya. Ini pertanyaan yang menggunakan yori seperti kalimat di awal tadi ya. Artinya yori itu kan daripada, untuk membandingkan. Jadi New York itu apakah lebih dingin daripada Osaka? Dijawab zutto samui desu. Zutto di sini artinya jauh lebih dingin. Zutto itu maknanya bisa juga terus-menerus, tapi di sini maksudnya adalah jauh lebih dingin ya daripada Osaka. Ya, jadi ini contoh ketika digunakan untuk bertanya. Kalau yang awal tadi kan tidak bertanya, hanya ngasih tahu. New York wa Osaka yori samui desu. Ya, New York lebih dingin dari Osaka. Kalau nanya ya tinggal ditambahkan ka saja di belakangnya. Oke, seperti itu untuk yang nomor 4. Berikutnya yang kelima. Kuko made basu to densha to dochira ga hayai desu ka? Densha no hou ga hayai desu. Baik, kuko itu bandara ya. Basu itu bus, densha kereta, dochira ga itu artinya yang mana, hayai cepat. Nah, ini kata dochira ga digunakan untuk bertanya ya. Yang mana yang lebih cepat? Jadi arti pertanyaan ini untuk ke bandara antara bus dan kereta, mana yang lebih cepat? Polanya harus ada dua to di sini ya. Basu to densha to dochira ga hayai desu ka? Nanti kita bisa gunakan misalnya mau bilang antara anjing dan kucing lebih suka yang mana? Inu to neko to dochira ga suki desu ka? Nah, ini pola yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Antara ini dan ini kamu lebih suka yang mana atau mending yang mana? Kamu mau yang mana? Ya, antara dua hal. Dijawab densha no hou ga hayai desu. Kereta lebih cepat. Ya, di sini ada no hou ga. Ini yang harus dihafal, no hou ga. Untuk memilih salah satu di antara dua pilihan seperti ini, ya antara bus dan kereta, mana yang lebih cepat? Misalnya kalau yang lebih cepat kereta, densha no hou ga hayai desu. Kalau yang pertanyaan tadi, antara kucing dan anjing, kamu lebih suka mana? Misalnya saya lebih suka kucing, neko no hou ga suki desu. Jadi no hou ga ini yang harus digunakan ya. Dihafalin aja no hou ga untuk milih salah satu. Jadi kalau misalnya antara Bandung dan Jakarta lebih panas mana? Katakanlah Jakarta lebih panas, Jakarta no hou ga atsui desu. Baik, selanjutnya kalimat yang keenam ini masih perbandingan juga. Kalimatnya seperti ini. Umi to yama to dochira ga suki desu ka? Dochira mo suki desu. Oke, umi itu artinya laut, yama itu gunung, dochira ga yang mana ya sama kayak yang barusan, dochira ga suki desu ka? Mana yang lebih kamu suka antara gunung dan laut? Nah, dijawab dochira mo suki desu. Ini kalau kita suka kedua-duanya, tidak memilih salah satu. Ya pakai dochira mo. Dochira mo suki desu. Keduanya atau yang manapun saya suka. Misalnya kalau tadi Jakarta dan Bandung dua-duanya panas, dochira mo atsui desu. Ini kalau misalnya kita milih salah satu, saya lebih suka laut misalnya, umi no hou ga suki desu. Ya, kalau milih salah satu pakai no hou ga, jangan lupa. Kalau kedua-duanya dochira mo gitu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya kalimat terakhir yang ketujuh. Nihon ryori no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Tempura ga ichiban suki desu. Baik, nihon ryori itu masakan Jepang, naka itu dalam, nani ga ichiban suki desu ka? Tadi ichiban itu kan paling ya, nani ga itu ya apa. Jadi di dalam masakan Jepang, apa yang paling kamu suka? Nah, no naka ini dikasih dalam kurung. Sebenarnya dia tidak digunakan pun boleh. Ya, misalnya nihon ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Itu aja sudah cukup. Sama kayak tadi, ichinen de. Ya, kalau di kalimat yang awal tadi ya. Ini pakai naka juga bisa ya. Nihon ryori no naka de. Atau langsung aja nihon ryori de. Nani ga ichiban suki desu ka? Itu kan artinya apa yang paling kamu suka? Dijawab tempura ga ichiban suki desu. Saya paling suka tempura. Ya, jadi jangan lupa partikelnya D yang digunakan bersama dengan ichiban. Nah, pola untuk menggunakan partikel D bersama dengan ichiban ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ichiban ini bisa digunakan bersama dengan berbagai macam bentuk kata tanya. Bisa nani, bisa doko, bisa dare, bisa itsu. Ya, misalnya dalam 1 tahun kamu paling suka bulan apa? Ichinen de itsu ga ichiban suki desu ka? Gitu ya. Atau misalnya siapa orang Jepang yang paling terkenal? Nihonjin de dare ga ichiban yumei desu ka? Kemudian tempat paling indah di Jepang itu di mana? Pakai doko ya. Nihon de doko ga ichiban kirei desu ka?
Atau kalau nani, ya misalnya kayak tadi, masakan Indonesia yang paling kamu suka apa? Atau masakan ibu yang paling kamu suka apa? Itu juga bisa. Okasan no ryori de nani ga ichiban suki desu ka? Ya, jadi seperti itu. No nakade ini dia hanya sebagai tambahan saja. Mau digunakan boleh, tidak pun tidak masalah. Oke, sebagai tambahan ada juga penggunaan partikel no yang fungsinya untuk menggantikan kata benda. Nah, jadi di bagian renshu bab yang ke-12 ini ada penggunaan partikel no sebagai pengganti kata benda. Ya, misalnya, Karina-san no kabang wa dore desu ka? Dore itu artinya yang mana ya. Tasnya Karina-san itu yang mana? Di antara banyak pilihan, misal di situ ada banyak tas, kita nanya, yang punya Karina itu yang mana? Dijawab, ano akakute oki no desu. Nah, partikel no di sini, oki no, ya dia sebagai pengganti dari tas itu. Nah, jadi tas punya Karina itu tas yang besar dan berwarna merah. Ano akakute oki kabang desu. Ya, kalau kabangnya diulang, ano akakute oki kabang desu. Nah, tapi dalam percakapan kabangnya nggak usah diulang, nggak masalah, diganti aja dengan no. Ano akakute oki no desu. Nah, jadi seperti itu salah satu fungsi dari partikel no, dia bisa menggantikan kata benda. Baik, jadi seperti itu untuk materi yang kita pelajari hari ini ya, mengenai penggunaan kata sifat ya, positif, negatif, kemudian lampau dan non lampaunya seperti apa tadi sudah kita pelajari. Lalu juga untuk membandingkan sesuatu, pakai yori, pakai hoga untuk bilang paling, jangan lupa partikelnya adalah de bersama dengan ichiban. Misalnya nihon ryori de tempura ga ichiban suki desu. Baik, selanjutnya di bagian percakapan, situasinya Mira-san dia memberikan oleh-oleh kepada penjaga apartemen ya sambil membicarakan perjalanannya di Kyoto. Jadi ceritanya si Mira-san ini baru pulang dari Kyoto, dia ngasih oleh-oleh dan ngobrol sebentar di situ ya. Percakapannya seperti ini. Pertama, Mira-san bilang tadaima. Ya, lalu dijawab oleh Kanrinin, ini si petugas atau penjaga apartemennya. Dijawab okaeri nasai. Ya, jadi ini salam ketika kita pulang dari suatu tempat ya, atau pulang ke rumah bisa bilang tadaima. Ini konteksnya bukan rumah tapi apartemen ya. Lalu si Mira-san ngasih oleh-oleh. Kore Kyoto no omiyage desu. Ya, dia baru pulang dari Kyoto. Ini oleh-oleh dari Kyoto. Si Kanrininnya, si petugasnya dia balas domo sumimasen. Oke, domo sumimasen. Ini perpaduan antara domo arigatou gozaimasu dengan sumimasen. Dia berterima kasih udah dikasih oleh-oleh. Dan juga sekaligus minta maaf, udah ngerepotin dia bawain oleh-oleh. Ya. Jadi dua hal ini bisa digabung antara terima kasih dan maaf telah merepotkan menjadi domo sumimasen. Lalu si petugasnya nanya, Giong Matsuri wa do deshita ka? Giong Matsuri itu festival Giong yang ada di Kyoto. Do deshita ka? Gimana festival Giongnya? Omoshiro-katta desu. Omoshiroi, menarik. Bentuk lampau, omoshiro-katta desu. Totemo nigiyaka deshita. Totemo artinya sangat, nigiyaka ramai ya. Totemo nigiyaka deshita, sangat ramai. Lalu si karirnya bilang, Giong Matsuri wa Kyoto no Matsuri de ichiban yumei desu kara ne. Itu artinya karena Giong Matsuri itu adalah matsuri yang paling terkenal di Kyoto ya. Makanya rame. Kyoto no Matsuri de ya. De ini ruang lingkupnya tadi gitu ya. Yang dibahas adalah tentang matsuri di Kyoto, festival di Kyoto. Jadi Kyoto no Matsuri de atau pakai no naka juga bisa. Kyoto no Matsuri no naka de ichiban yumei desu kara ne. Berikutnya Mira-san bilang, so desu ka? Oh begitu. Shashin o takusang torimashita. Kore desu. Ya, shashin foto, takusang artinya banyak. Torimashita mengambil. Ya, saya mengambil banyak foto. Kore desu. Dia ngasih tahu, ini fotonya. Lalu si Kanrininnya bilang, wah sugoi hito desu ne. Ekspresi kaget, wow, ini kayak wow gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Sugoi hito desu. Sugoi ini artinya banyak. Sugoi itu artinya macam-macam ya, bisa hebat juga, keren. Ya, di sini banyak. Sugoi hito desu ne. Ada banyak orang ya. Lalu Mira-san bilang, chotto tsukaremashita. Iya, saya sedikit capek, sedikit lelah. Ya, jadi seperti itu untuk percakapan di bab yang ke-12 ini. Yang kita pelajari lebih kepada bagaimana cara menggunakan kata sifat ya dalam bentuk lampau. Seperti tadi ada omoshiro-katta, nigiyaka deshita ya. Kalau kata kerja ya seperti biasa, torimashita, tsukaremashita ini ya.
Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sawadee, mata.